Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Juan. Di sini akan bertindak sebagai supervisor yang akan mengobservasi dan melakukan supervisi di kelas Ibu Winarse di kelas 2. Nantinya Ibu Winarse akan mengajar di tema berapa nih? Tema 4 subtema 1. Tema 4 subtema 1. Jadi pada pertemuan kali ini saya sebagai supervisor akan melakukan dialog atau wawancara terlebih dahulu sebelum akan melakukan observasi di kelas. Nanti Ibu Winarse coba dijawab sesuai dengan RPP yang Ibu Winarse susun yang sebelumnya. Oke ya. Oke, pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin hendak dicapai Ibu Winarse pada pembelajaran kali ini? Ya, sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih terlebih dahulu ya Pak ya, atas kesempatan yang telah Bapak berikan pada saya untuk mensupervisi saya, kelas saya terutama ya Pak ya. Di sini perkenalkan, nama saya Winarse, saya mengajar di kelas 2 ya Pak. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu dengan melalui tanya jawab, anak-anak itu dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Di sini juga ada tujuan yang kedua itu yaitu melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan akibat dari hidup tidak bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Selain itu juga melalui penugasan, siswa dapat mensimulasikan pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Gitu Pak tujuannya Pak. Terima kasih Bu Winarse, tujuan pembelajarannya ini sudah bagus sekali, sudah lengkap ABCD-nya. Kemudian ini nanti juga ada simulasinya juga ya. Oh iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, area pengembangan apa yang hendak dicapai Bu Winarse pada pembelajaran yang hendak Bu Winarse laksanakan nantinya? Di sini area pengembangan yang hendak dicapai ya Pak ya, hendak dicapai itu melaksanakan pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah. Di samping itu juga akan melaksanakan pembelajaran yang menarik sehingga murid di kelas saya itu lebih aktif dan senang dalam belajar. Jadi anak-anak supaya tidak bosan gitu loh. Berarti supaya tidak bosan itu nanti dikasih strategi pembelajaran yang kontekstual dan berbasis masalah itu. Kemudian ada media juga yang digunakan Bu Winarse nantinya. Seperti itu? Ada. Kemudian dari pertanyaan yang ketiga itu strategi apa yang dipersiapkan Ibu Winarse agar nantinya pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik? Di sini strategi yang saya gunakan untuk anak-anak saya ya Pak ya, khususnya di kelas saya itu yang pertama itu menggunakan model PBL. Iya, itu yang pembelajaran berbasis masalahnya. Yang kedua itu menyiapkan media pembelajaran berupa PowerPoint dan benda konkret. Jadi itu anak-anak tuh supaya tidak monoton dengan pelajaran yang hanya tanya jawab, hanya dikte gitu. Jadi anak-anak tuh bisa menyaksikan apa yang kita tayangkan menggunakan PowerPoint. Jadi strategi yang digunakan dua ini ada menyiapkan model PBL dan menyiapkan media. Nanti hasil akhirnya yang diharapkan adalah siswanya aktif dan hasil belajarnya meningkat, seperti itu Bu Winarse? Iya, itu jelas Pak, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Winarse. Nanti Bu Winarse silakan ke kelas dan melaksanakan pembelajaran. Nanti saya amati dari belakang. Seperti itu Bu Winarse? Iya, terima kasih ya Pak ya atas waktu yang diberikan pada saya. Semoga dengan ini kedepannya bisa lebih baik lagi buat kelas saya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Yuk, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh Mas Faiz. Kita duduk syabda pada guru. Madra. Selamat
Hari ini nanti kita belajar tentang tema 4, hidup bersih dan sehat. Untuk tema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Kita salam sehat dulu ya bersama-sama yuk. Salam sehat. Alhamdulillah, semoga anak-anak pada pagi hari ini sehat-sehat selalu. Yuk, sebelum kita lanjut, kita lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Yuk. Indonesia tanah airku, tanahku margalaku. Di sanalah aku berdiri, jadi manduliku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup sama. Anak-anak, setelah anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut ya, anak-anak tahu artinya apa? Mencintai negara Indonesia. Anak-anak mencintai negara Indonesia ya, dengan selalu menjaga keamanan, ketertiban negara kita, dengan menjaga kebersihan lingkungan kita, supaya kita selalu sehat dan tidak sakit. Dengan cara apa, Nana? Membersihkan lingkungan, ya, membersihkan lingkungan apa saja? Rumah, sekolah, masyarakat. Nah, nanti hari ini kan kita akan membahas tentang itu ya, lingkungan, kebersihan di lingkungan sekolah. Coba sebelum Bu Guru mulai pembelajarannya, kita lanjutkan pembelajarannya. Bu Guru mau cek kehadiran anak-anak dulu ya. Lihat di sekeliling kalian, sebelah kalian ada yang sudah masuk ke hari ini. Ayo Bu Guru cek kehadiran dulu ya. Abdullah Umar hadir, Aisyah Mira hadir, Amira hadir. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya pada anak-anak. Anak-anak, kalau menjaga kebersihan lingkungan itu seperti apa? Ya, menyapu, membersihkan. Nah, sekarang kita bahas dulu ya. Bu Guru bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, yuk tujuannya yuk lihat anak-anak.
menggunakan ejaan yang tepat. Yang kelima, melalui penugasan anak-anak dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan sekolah menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Yang keenam, melalui tanya jawab anak-anak dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang ketujuh, melalui tanya jawab anak-anak dapat menjelaskan akibat dari hidup tidak bersatu, ya, akibat tidak bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang delapan, yang kesembilan, yang delapan, melalui penugasan anak-anak dapat mensimulasikan pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman sekolah. Nanti anak-anak itu ya seperti biasa yang membersihkan halaman sekolah kita ya, karangan sekolah kita ya. Yo. Terus 9, melalui tanya jawab anak-anak dapat menentukan bentuk bangun datar pada urutan berikutnya berdasarkan pola dengan benar. Yang terakhir, melalui tanya jawab anak-anak dapat memprediksi bentuk bangun datar berdasarkan pola urutan yang ditentukan dengan tepat. Kira-kira setelah Bu Guru membacakan tujuan pembelajaran kita ini, anak-anak sudah ada pandangan ya? Sudah tahu nanti apa yang akan kita bahas ya anak-anak ya? Apa itu kira-kira? Tentang kebersihan lingkungan, kebersamaan kita dalam membersihkan lingkungan. Oh, yang terakhir nanti tujuannya kita mengenal bangun-bangun ya. Paham ya anak-anak ya? Oh, kita lanjut. Nah, sebelum Bu Guru lanjut pelajaran, di sini Bu Guru mau memutarkan video pembelajaran. Anak-anak harus apa anak-anak? Perhatikan ya. Perhatikan videonya, disimak baik-baik, didengarkan baik-baik ya. Nanti kalau Bu Guru bertanya, anak-anak sudah bisa menjawab setelah melihat video pembelajaran yang Bu Guru tayang. Mari anak-anak perhatikan videonya ya. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Sekolah Adiwiyata. Apa sih sekolah Adiwiyata? Mari kita pelajari bersama. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Keindahan dari sekolahnya. Saat ini banyak sekali sekolah-sekolah yang ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Sekolah di tempat Kak Citra belajar sudah menjadi sekolah Adiwiyata karena selalu menjaga kebersihan di sekitar sekolah, di lingkungan sekolah selalu ada pohon rindang. Cara menjaga kebersihan pekarangan sekolah. Nah, berikut ini adalah cara menjaga kebersihan pekarangan sekolah kita. Yang pertama adalah dengan menyapu pekarangan sekolah kita setiap hari, membuang sampah yang berserakan, menyirami tanaman dan mencabut rumput-rumput liar, membersihkan selokan atau got agar tidak
tidak tergenang atau mampet. Adik-adik, semua warga sekolah itu bertanggung jawab loh menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Bergotong royong, kami mengangkat meja bersama. Adik-adik, apakah kalian pernah bergotong royong bersama? Nah, ketika bergotong royong itu ada kebersamaan di dalamnya. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Adik-adik lihat permukaan meja ini. Permukaan meja ini berbentuk persegi panjang. Persegi panjang itu bagian dari segi empat. Jadi ya sisinya ada 4, sudutnya ada 4, dan titik sudutnya juga ada 4. Nah, di sini kita akan belajar tentang pola bangun datar. Di sini ada persegi panjang polanya ya, persegi panjang. Lalu ini apa namanya bangun datarnya? Ya, segi 5. Setelah persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, dan berulang-ulang terus adik-adik. Berikutnya contohnya adalah ada 2 persegi panjang, 1 segi 5, 2 persegi panjang, 1 segi 5, 2 persegi panjang, 1 segi 5. Jadi nanti selanjutnya ya 2 persegi panjang, 1 segi 5 juga. Lalu di sini ada 1 persegi panjang, 2 segi 5, 1 persegi panjang, 2 segi 5, 1 persegi panjang, 2 segi 5. Maka setelah ini pastinya ada 1 persegi panjang. Setelah anak-anak tadi mendengarkan video yang diputar Bu Guru, anak-anak sudah paham ya tentang apa tadi videonya? Pak Is? Membersihkan lingkungan sekolah. Siapa lagi tahu? Memang Mbak Nafa. Videonya tentang apa, Mbak? Kebersamaan. Oh, kebersamaan membersihkan di sekolah. Boleh. Sekarang di sini Bu Guru lanjut ya. Ya, yang tentang ini. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Ya, seperti apa ini? Kita baca bersama ya, anak-anak ya. Kebersihan di lingkungan sekolah harus kita jaga. Benar apa salah ini? Benar. Oh, yuk. Menjaga kebersihan di sekolah dapat dilakukan sendiri dan juga secara bersama-sama. Kalau anak-anak belajar di sekolah itu berarti kita bersihkan bersama-sama. Kalau sendiri kira-kira keberatan nggak anak-anak? Ya, pekerjaan yang ringan kalau kita lakukan sendiri bisa. Kalau pekerjaannya banyak jadi berat. Nih, cara menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nih, 1, melaksanakan piket kelas. Tadi kira-kira yang tidak piket siapa? Oh, Mas Noval. Mas Noval tidak piket. Kenapa Mas Noval tidak piket? Oh, kesiangan ya. Siapa lagi yang tidak piket hari ini? Tunjuk jari. Oh, ya. Mas Fikri. Ya, Mas Fikri juga kenapa, Nan? Kesiangan juga. Nah, jadi anak-anak supaya tidak kesiangan harus tidur yang teratur, menjaga kesehatan badan supaya tidak cepat sakit. Paham anak-anak? Lanjut. Nih, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Anak-anak pernah nggak kerja bakti di sekolah? Membersihkan lingkungan sekolah. Lanjut, membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini tidak mencoret-coret meja dan tembok sekolah. Selanjutnya, melatih rasa peduli pada lingkungan. Kira-kira anak-anak ini peduli
pada lingkungan apa tidak? Pedulinya bagaimana? Kerja bakti, apalagi? Tiket kelas ya, otomatis tadi tiket kelas ya. Ya, pinter. Apalagi anak-anak? Apalagi? Jadi, anak-anak harus selalu peduli terhadap lingkungan sekolah. Yuk. Akibat tidak menjaga kebersihan di sekolah. Akibatnya apa? Siapa tahu tunjuk jari? Apa? Banyak bibit penyakit. Apalagi? Sekolah menjadi kotor dan bau. Apalagi? Belajar menjadi tidak nyaman, sulit menerima pelajaran. Paham anak-anak? Yuk, guru lanjut sekarang. Nah, di sini apabila anak-anak di sekolah ini bekerja bersama-sama membersihkan sekolah, kira-kira anak-anak membeda-bedakan teman tidak? Misal teman-teman kalian ada yang berbeda agama dengan anak-anak, kira-kira anak-anak kucilkan tidak? Kita harus menghargai teman kita, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Jadi dalam kebersamaan ini, walaupun anak-anak beda tadi ya, berbeda-beda, tapi dalam membersihkan lingkungan sekolah itu kita bersama-sama enggak? Bersama-sama membaur, piket, menata meja, menata ruangan, menyapu kelas, membersihkan halaman. Ayo kita baca ini. Manfaat keberagaman di sekolah. Yuk, kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab keluarga. Yuk, dibaca Mbak Nafa, maju Mbak Nafa. Baca yang keras ya. Nanti bergantian. Stop. Ayo, terima kasih Mbak Nafa. Mbak Naira maju. Terima kasih Mbak Naira. Ya anak-anak, jadi anak-anak sudah paham apa itu kebersihan dengan dilakukan bersama-sama ya? Paham cara membersihkan bersama-sama? Yuk sekarang kita bersihkan pekarangannya. Sekolah menjadi bersih. Ya, apalagi anak-anak? Nyaman. Jadi kita melihat pemandangan di sekolah itu rasa hati kita menjadi bahagia. Nah, tadi sekarang dulu mau tanya. Tadi waktu anak-anak piket, kira-kira anak-anak membersihkan kelas kan? Menata meja dan kursi ya? Apalagi ya? Menyulai apa itu? Menyulai apa namanya? Membersihkan lemari, jendela, kipas dengan apa Nana? Kamu? Nah, jadi di sini Bu Guru mau bertanya.
menata meja ya. Jadi Bu Guru mau bertanya, permukaan meja itu berbentuk apa Nana? Meja ada yang persegi panjang, ada yang persegi. Nah, kira-kira waktu anak-anak piket tadi kan membersihkan lemari dengan kemoceng. Nah, lemari itu berbentuk apa Nana? Persegi panjang. Kira-kira kalau Bu Guru punya gambar bangun datar, nanti ada yang berani maju ke depan untuk menjawab ya. Coba sekarang nih, di sini Bu Guru punya bangun datar. Nah, coba nanti anak-anak yang Bu Guru tunjuk bisa maju ya. Coba sekarang nih, itu. Yo Mbak Karsta, kira-kira di sini ada berapa bangun datar? Itu. Berapa? Yuk. Kira-kira Mbak Elsa bisa menunjukkan kalau meja itu berbentuk apa meja kelas kita? Yo Mbak Elsa, kira-kira tadi kan sudah tahu ya meja di kelas kita bentuknya apa Mbak? Persegi, tunjukkan persegi yang mana Mbak? Bener anak-anak? Yo, terima kasih Mbak Elsa. Yo Mas Fikri maju yuk. Mas Fikri. Mas Fikri tadi pagi bangun pukul berapa? Fikri tadi pagi bangun pukul berapa? 6. Kira-kira Mas Fikri lihat apa kalau bangun pukul 6? Lihat? Jam di rumah Mas Fikri bentuknya apa Mas? Lingkaran. Coba seperti apa lingkaran? Bisa ditunjuk? Bener anak-anak? Ya anak-anak? Anak-anak sudah paham ya tentang bangun datar. Di sini kemarin juga ada bangun datar, juga bangun rumah. Kira-kira kalau bangun segitiga itu bangunannya misalnya kayak apa? Kalau bangunannya kerucut ini, kalau bangun kerucut ini sampai dengan segitiga. Nah, yuk terus. Kalau seperti ini namanya bangun apa? Tabung ya, ada ruang. Nah, coba anak-anak di sini, anak-anak lihat di sini ya. Nih di sini, ada beberapa bangun datar. Nah, bangun datar di sini yang Bu Guru tunjukkan ini namanya bangun apa anak-anak? Trapesium di sini mempunyai berapa sudut? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sudut. Ya di sini yang Bu Guru sorot yang kedua ini bangun apa namanya? Persegi panjang ada berapa sudut? 1, 2, 3, 4. Nah, yang di sini bangun apa? Persegi ada berapa sudut? 1, 2, 3, 4. Ini bangun apa Nana? Segitiga. Coba berapa sudutnya? 1, 2, 3. Nah, yang ini bangun apa kira-kira? Belah ketupat. Belah ketupat mempunyai berapa sudut? 1, 2, 3, 4. Kira-kira anak-anak sudah paham belum?
kelompok ya. Baca yang keras. Yuk. Para keberagaman di sekolah. Kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Sekolah yang bersih akan mengatur semua anak untuk belajar. Semua warga sekolah harus sama-sama menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan wujud dari satuan yang mempunyai banyak manfaat. Misalnya pekerjaan yang berat menjadi lebih nyaman. Suasana di sekolah menjadi nyaman. Boleh. 3. Akan kerugian apabila kita tidak hidup bersama dalam kebersamaan di sekolah. Ya. Suasana sekolah menjadi gaduh. Suasana sekolah menjadi gaduh. Boleh. 100 buat kelompok 1, tepuk tangan. Ya, nomor 1 apa? Stop. Jawaban kelompok 2. Makna bersatu dalam keberagaman. Nih, perhatikan anak-anak. Jawaban dari temanmu ini betul apa salah ya? Coba. Berbuat baik karena kita senang bermain bersama teman-teman. Boleh nggak? Nah. Yuk, yang keras ya Mbak. Bacanya yang keras. Ya. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan pada pembelajaran pagi kali ini, anak-anak sudah belajar apa saja tadi anak-anak? Kebersihan lingkungan. Lingkungan apa? Kebersamaan dengan siapa anak-anak? Teman-teman dan semua warga sekolah. Apalagi? Bangun, mengenali, bangun, datang. Nah, jadi dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini, siapa kira-kira yang belum paham? Tunjuk jari. Belum paham? Sudah? Sudah paham semua ya? Pintar. Anak-anak sudah pintar. Jadi tetap menjaga kebersihan, kesehatan, ya, kebersamaan.
ada remedi yang nilainya di atas KKM, ada pengayaan. Paham ya? Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak ya. Nih, dari kesimpulan yang sudah Bu Guru berikan, anak-anak Bu Guru beri soal evaluasi ya. Ya, nanti dikerjakan. Ini berkelompok saja. Ya, berkelompok. Ya, ya, berkelompok saja. Nah, ya, nah, sudah. Kerjakan, ya. Ya, kalau sudah selesai, ayo dikumpulkan lagi soal evaluasinya. Sudah ya? Nah, dikumpulkan. Sudah. Dikumpulkan lagi. Sudah. Nah, sudah ya. Setelah anak-anak nih, coba kita bahas bersama-sama ya soal evaluasinya. Nomor 1, apa manfaat apabila kita hidup bersatu dalam kebersamaan di sekolah? Hidup akan damai. Hidup akan damai, mempunyai banyak teman. Apalagi? Hidup menjadi rukun, boleh. Ya, yang kedua, apa kerugian apabila kita tidak hidup bersatu dalam kebersamaan di sekolah? Tidak memiliki teman, apalagi dijauhi teman. Nah, terus kehidupan menjadi tidak nyaman. Yang terakhir, tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola berikut. Polanya tadi ya. Nah, coba kita tentukan bersama-sama yuk. Apa ini? Persegi panjang. Persegi segilima. Persegi segilima. Persegi segilima. Persegi segilima. Anak-anak sudah paham ya? Bagus. Jadi, nah, kesimpulan dari ini anak-anak sudah paham semua ya pembelajaran dari Bu Guru ya. Nah, sebelum anak-anak pulang, mari kita menyanyikan lagu dulu bersama-sama tentang keberagaman kita ya. Lagunya apa anak-anak? Satu Nusa, satu bangsa. 1, 2, 3. Kita berdoa lebih dahulu ya. Kita pada duduk siaga pada Bu Guru. Hormat. Selamat siang Bu Wiwi. Selamat siang anak-anak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
istirahat di rumah, bobok sih ya. Jangan lupa tetap belajar, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa tetap berbakti pada kedua orang tua. Anak-anak yang belum dijemput tidak boleh pulang dulu, nunggu, kecuali pulang sendiri ya. Kalau mau numpang temannya bilang terima kasih anak-anak, sampai ketemu pada pelajaran besok ya. Tetap semangat belajar, semoga kita semua menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin 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 ya robbal alamin.